Oke, setelah kita melihat ini CC versi 226, kemudian kita klik ya. Nah, setelah kita klik keluar menu ini dan kemudian kita accept agreement seperti biasa. Kamu bisa baca apa ya, pembatasnya dan sebagainya gitu ya. Terus akhirnya next, kemudian nanti programnya diisi di C program DMNC CC. DMNC dari Moskow kalau nggak salah, ini dari Rusia. Kemudian pilih judulnya, default saja CC biasa. Kemudian kalau mau membuat icon di desktop, di layar, atau membuat quick launch juga bisa di icon ini ya. Dan kemudian dia mulai menginstal seperti ini. Nah, kemudian siap dipergunakan. Nah, kemudian akan keluar header seperti ini. Nah, begitu keluar maka kita harus mencari di mana file-file ini ada berada. Ini kebetulan di sini namanya native gitu ya. Maka keluar native ini, posisinya ada berapa PC, desktop, online, kuliah online, referensi dan sebagainya ya. Nah, kemudian kita arahkan ke bagian desktop. Ini udah desktop, kemudian online di sini. Ya, desktop, kemudian ada online. Nah, ini ada online. Kemudian keluar online, ini referensi, judulnya ada Unpati, kemudian tanggal 25 ini ya, 25 April. Saya nggak tahu yang ini atau yang ini. Nah, ini ada dulu alternatif. Nah, ini kemudian ini ada 5 file ya, untuk satu untuk satu untuk memperoleh penuh gitu barangkali ya. Nah, kita ketik saja ya, nanti ini kita ketik saja. Nah, semua ini ada, dan nanti akan ikut semua ya. Nah, ke semua, kemudian kita ini ada far shoot, mid shoot, near shoot dan sebagainya ya. Kemudian kita bilang mid shoot, nah itu biasanya tengah. Nah, ini belum ada record, kelihatannya nggak ada record. Maka ini peranan peranan skala di sini adalah penting dalam sistem fraksi. Oke, yang pertama kita lihat adalah ini namanya trust seismic. Trust seismic ini satuannya millisecond. Yang di sini itu trust yang kita sebut tadi. Ini trust 1, 2, 3 sampai 24. Trust ini berhubungan dengan posisi geopon. Jadi trust 1 yaitu geopon 1, trust 2 geopon 2, trust 3 geopon 3 dan sebagainya ya. Ini wiggle yang mulai muncul. Kemudian apa maksud menu di sini ya? Menu di sini adalah misalnya oke, kita lihat yang sebelah kiri, display mode. Nah, display mode itu menggambarkan ini apakah mau kita wiggle saja seperti ini, atau memakai warna, atau nanti warnanya abu-abu ya. Yang kedua ada timeline. Apa yang terjadi kalau diklik timelinenya nggak ada ini? Tuh, ini ya, si si itunya nggak ada ya, si trace-nya nggak ada, si kolomnya yang menunjukkan waktu. Tapi kalau kita klik, itu dia akan muncul. Oke. Nah, kalau color ini kita pilih color yang nanti kalau ini abu-abu misalnya, kita pilih ke abu-abu ya. Oke, kita begini aja biar ya. Kemudian ini wiggle-nya positif, itu berarti kalau kita ada positif begini itu diisi ya. Kemudian trust ini membuat skala ya. Jadi misalnya sekarang defaultnya ini jumlah trust per sentimeternya adalah 3,94. Tapi kita bisa lebarkan ke sana, atau ini lebarkan ke bawah. Nah, untuk yang trust ini dilebarkan ke sana, kita cukup milih ini aja, trust. Ini kita akan melihat ini 1, 2, 3 dan sebagainya sampai 24 ya. Kemudian yang persoalannya adalah kenapa kok di sini dia masih ada di sini, yang lain kosong, yaitu kita harus pakai gain di sini ya. Kita bisa pakai gain. Oke, setelah itu kita bisa melebarkan ini ke bawah ya. Yang kedua adalah, yang penting adalah kita membuat ini lebih ke
bawah ya. Kita bisa pakai ini tuh, wiggle-nya mulai muncul seperti di sini. Oke, mulai muncul. Tapi kok ini sedikit nggak sampai bawah. Nah, ini kita harus pakai automatic gain control ya, seperti ini. Nah, kemudian ini kok jadi tambah jelek ya, seperti ini ya. Gak apa-apa. Ini kita pakai filter ya, dengan filter. Kemudian kita atur filter itu ya. 5 10 biasanya kan 5 10, ini biasanya kan 55 Hz ya. Ininya 100 ya. 10, ini bisa 20, 30 gitu ya. Nah, nanti sampai kelihatan bersih ya. Nah, kemudian kita juga ngatur ini supaya ini tidak noisy gini, karena kita akan melihat yang di sini ya. Kalau kita lihat ini yang direct wave-nya atau yang refracting wave-nya ada di atas, sehingga kita harus membatasi yang timing ini ya. Kemudian apa yang kita batasi adalah timingnya nggak sampai 1900, tapi katakan sampai 300. Nah, untuk itu kita harus melebarkan ini ke bawah ya. Ini memakai time. Kita time gitu terus ya. Time-nya kita tarik terus, terus. Nah, ini mulai kelihatan ya recordnya ini ya. Mulai kelihatan. Nah, gitu ya. Mulai kelihatan. Oke. Nah, inilah yang akan kita picking sebetulnya ya. Setelah ada GC, filter, sebagainya, ini yang kita picking ya. Ingat ini geopon ya, geopon 1, 2, 3, 4. Ini biasanya antara 12 sama 13, dan di ujungnya ada 24. Nah, ini sesuai dengan nama filenya. Ini di tengah berarti ya, di tengah. Kita lihat bagaimana kalau geoponnya ditembak di sebelah kiri, di geopon ke-1 sama di geopon ke terakhir 24 ya. Ini akan kita namain yang geopon di sini tuh namanya near shot ya. Near shot ya. Nah, kita bisa noisy seperti ini biasa ya, kita lihat ya. Tetapi kita lihat yang normalnya ini. Gitu ya, yang normalnya. Oke. Nah, ini kita bisa atur ya. Yang penting kita lihat ini normal kelihatannya ya. Ini mengecil, hanya ini noisy. Nah, nanti kita ada triknya ya. Yang penting kita tahu jalurnya ini makin lama makin kecil menuju ke geopon ke-1 di sini ya, geopon ke-1. Berarti ini geopon ke-1 ditembak di sini di ujung ya. Berakhirnya di sini ya. Jadi kita pick ini terus ini ya, kita pick di seberapa ini. 115, time-nya 58, second ditulis ya. Terus 16, time-nya 56 second. Terus sampai sini. Ini barangkali ya, ini barangkali ini ya, entah rusak entah gimana. Nah, ini mulai dari sini ya. Yang lain di interpolasi ya. Terus ini kan sulit. Mungkin di sini Pak gitu ya. Nah, nanti kita atur lagi sama gainnya ini ya, supaya yang ini masih bisa kelihatan ya. Nah, kita bisa atur sini. Kita atur. Nah, gainnya mulai kelihatan ya. Nah, gitu. Kalau boleh kelihatan. Nah, gitu ya. Seperti ini. Jadi ini tadi dari sini bagus ya. Ke sini ini barangkali ini mulainya ya. Oke. Kemudian ini di sini barangkali ini ya. Nah, ini memang agak kesulitan ya. Itu peranan filter sama AGC tadi. Oke. Ada dikasih normalisasi dan sebagainya. AGC atau norm ya, norm. Nah, kalau norm itu biasanya diskalakan dengan pada waktu dengan trustnya sendiri ya. Jadi pakai norm saja Pak. Pakai AGC bisa gini, bisa norm ya. AGC lihat di sini ya. Lihat di sini nih. Oke, norm mana yang lebih baik ya. Gitu kan. Terus kita bisa atur lagi di sini. Nah, gitu ya. Mungkin dengan norm jauh lebih baik ini ya. 1 2. Ini mungkin masuk di sini ya. Ini dan silahkan di picking ya. Itu kalau yang di sebelah kanan. Nah, nanti kita lihat yang far shoot ya. Yang shoot berarti dipotong di sebelah kiri ya. Nah, ini kalau ini satu lagi ini dead trace ini. Jadi ini geoponnya nggak respon ya, sama semua
ya. Nah ini juga sama ya, ini geoponnya menuju ke geopon 1. Ini pertama-tama dia muncul seperti ini. Nah kita picking ya, kalau ini masih belum jelas, kita mulai jelaskan di sini. Kita buat jelas. Nah kita atur gain ini ya, baik gain maupun filter kita bisa atur tuh sampai jelek ini, gitu ya, supaya kelihatan. Nah, ini pakai AGC aja pak. Nah, bagi saya atau normal ya, pakai AGC misalnya, kita bisa mainkan ini sampai jelas ya. Ini yang tadinya nggak jelas jadi jelas sedikit. Nih di trace 7 yang di bawah ini, trace 7 time-nya adalah 50,03 ya. Terus ini trace 9 55,1 ya. Terus trace 10 ini 60,2 ya. Dan seterusnya kita nih. Dan ini kalau ini terlalu kuat kita bisa kurangkan ya, tapi ini udah lumayan ya. Kita lihat. Nah, kita lebih jelas lagi sini ya. Kita tarik yang ini. Nah, ini kita bisa picking ini. Nah, ini ya. Kalau sini terlalu kuat juga sama ya. Terlalu kuat dikurangkan saja. Sampai kita lihat nih ya. Tuh. Oh, ini Pak kelihatan Pak. Nah, ini di picking. Tuh. Kalau ini terus strong, ini nanti kita ekstrapolasi dari titik terdekat yang lain ya. Kita juga berkehendak untuk melihat yang phantom. Phantom itu berarti yang di luar ya, di luar trace kita ya. Ini ada phantom var berarti sebelah kiri, biasanya di sini ya. Dan phantom node ini sebelah kanan ya. Jadi ini tidak akan nempel ke geopon 1, tetapi kan lewat karena geoponnya jauh di sebelah kanan trace kita ini, 24 di sana ya. Geopon shootnya itu jauh di sana ya. Ini juga bisa kita atur ya, si amplitude-nya nih. Yang remuk-remuk. Kalau misalnya ini terlalu pendek, bisa kita atur time-nya agak lebih di atas gini. Nah, gitu ya, memakai time ini. Ya, memakai time ini kita lihat. Gitu kan? Ini kelihatan berderet-deret. Jadi kita tinggal picking saja. Ini juga sama, ya. Kita picking, ini. Jadi first arrival time, ya. Nah ini sini. First arrival time sini, ya. Oke, yang phantom shot, kemudian yang near shot, yang far shot di sebelah sini, ya. Gimana far shotnya ini? Nah ini kita pakai yang filter ini, ya. Kita pakai bisa diatur ya. Tadi misalnya 20, 50, gitu ya. Apakah sudah baik atau belum, gitu. Nanti saya taruh di sini ya, 50, ya. Nah, kalau belum baik diatur saja di sini ya. Mana low cut, high cut dan sebagainya ya. Misalnya 10 Pak, ini mau 10 ya, 10 dan sebagainya. Ini mungkin jauh lebih baik di sekitar sini ya. Kita lihat. Nah, ininya Pak mau saya rendahin lagi 40 chordnya ya. Nah, gitu enggak ada efek. Nah, kayak kita lihat 90 misalnya ya. Nah, ininya mulai nampak ya. Ininya 60 gitu. Nah, gitu ya, misalnya ini mungkin much better ya, seperti ini ya. Nah, kita akan atur sampai dia itu arah pas ya. Ini filter 60 Pak ini ya misalnya. Nah, kalau 60 mungkin kelihatan sini ya, si recordnya ini. Nah, kemudian silahkan diatur-atur sampai pas ya. Jadi parameternya beda dengan yang tadi ya. Misalnya 50 Pak, ini 50 Pak. Kalau terlalu strong 50. Nah, ini mungkin agak sedang untuk beberapa orang ya. Nah, kita oke 50, ini 40 Pak. Misalnya ini 40 saja. Nah, seperti nanti kita tergantung kepada nanti masing orang untuk membuatnya ya. Buat supaya lihat visible ya. Diatur saja. Kemudian kita picking sini ya. Sini mulainya ini. Nah, ini apa kriterianya adalah ketika ada perubahan amplitudo yang sangat subtle ya, yang sangat menonjol. Ini mungkin sama Pak, ini saya. Nah, mulai dari sini mungkin subtlenya ya. Jadi pickingnya sini. Ya, gitu ya.
Misalnya ini trace berapa, ini trace 12 ya, yang ini trace 12, timingnya berapa gitu ya. Sorry, ini ini trace 12, trace 12, trace 9, ini trace 9 ya, trace 7, trace 7, trace 7, timingnya 115,5 ya, gitu ya. Nah, ini melatih picking untuk hari ini. Nah, selain dalam bentuk apa namanya, picking kita di sini, di screen, di layar, kita juga bisa melihat mencetak dalam bentuk hard copy. Jadi dari sini mijit hard copy ya. Ini ada trace-nya ya. Kemudian diatur mau dari berapa sampai berapa waktu yang muncul. Misalnya tadi nggak sampai 1900 Pak, mau sampai 300 misalnya ya. Maka kita buat 300 di sini. 300 ya, T maksimum 300 Pak. Nah, 300 ya. View. Nah, ini 300 ini yang kita lihat ya. 300. Oke. Di sini ngatur 300. Nah, kita lihat ini setelah ya diatur timingnya 327, kemudian view ini menjadi ini ya. Biasa diekspor, misalnya tadi ada namanya phantom kiri. Nah, ini udah ada di sini ya. Oke. Nah, tadi sekali lagi kemana lihatnya di sini ya, di directory ini native misalnya tadi ya. Nanti bisa kita lihat, diklik saja bisa kita lihat ya. Nah, ini yang hasil dari uh, record tadi yang ini ya, disimpan di satu file. Ini kalau saya taruhnya di refleksi Unpati, refleksi 25 April native ya. Klik saja, ini akan muncul. Nah, ini recordnya ya. Ini G1, ini timingnya. Nah, ini jadi nanti bisa teman-temannya bisa kalau yang nggak bisa, kalau nggak ada yang punya komputer, minta bantuin temannya untuk diprintkan seperti ini ya, gitu ya. Oke, terima kasih.